Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot dan Virgo. Kalian luar biasa, makanya bacaannya kebanyakan Virgo. Dan saya punya ide atau niatan, baru niatan ya, semoga terwujud di bulan Februari ya, khusus di bulan Februari dari tanggal 1 sampai akhir Februari itu saya akan membuat bacaan Virgo setiap hari. Gimana? Setuju gak? Kalau setuju komen di bawah. Kemudian apa bacaannya ya daily. Jadi kayak daily reading for Virgo khusus di bulan Februari. Dan ada juga bonus lain yaitu khusus para Virgo yang jadi subscriber saya ya. Itu bisa biasanya saya buka aja ya. Biasanya saya personal reading itu via telepon WhatsApp itu 1 jam itu 200.000, tapi khusus di bulan Februari untuk kalian Virgo aja ya, Virgo aja, untuk Virgo aja itu menjadi 100.000 per 1 jam untuk 1 jam reading. Jadi bisa ngobrol sambil bacain tarot, masalahnya apa yang mau dilihat silahkan. Dan itu hanya berlangsung di 1 bulan Februari dan khusus Virgo aja. Bayangin udah tiap hari dikasih bonus, dikasih reading ya kan, tiap hari dikasih reading. Terus yang mau personal reading, karena itu kan kalau di YouTube general reading ya, jadi mungkin tidak resonate buat semua. Terus yang punya masalah dan punya keinginan untuk personal reading mendapat diskon, jadi dari 200.000 menjadi 100.000. So untuk kalian para Virgo ditunggu aja bulan Februarinya. Dan mulai acara-acara, oh saya mau nih karena jadwalnya selalu ya, kemarin-kemarin juga begitu, 1 hari hanya 1 orang personal reading. Saya tidak bisa bikin banyak-banyak karena energi yang terkuras tidak mungkin membuat saya harus bisa bikin kayak 1 hari itu berapa orang gitu kan. Saya punya aktivitas lain selain reading, kecuali saya memang personal reading doang gitu atau pembaca tarot doang. Enggak, saya punya aktivitas lain yang juga menyita waktu saya dan tenaga saya dan pikiran saya. Oke. Ini adalah the hidden truth, oke, untuk Virgo, apa yang mungkin tidak tampak oleh si Virgo pada minggu ini ya. Oke, sudah ada 8 kartu, langsung terbuka apa yang terjadi dalam kehidupan Virgo. Ada the Temperance. Ada satu hal yang sudah menjadi pertimbangan si Virgo, dan juga itu sesuatu yang sangat penting yang harus diputuskan oleh Virgo. Ya, bisa tentang pekerjaan atau professional life, tapi ini lebih cenderung ke kehidupan personalnya si Virgo. Ada apa Virgo? Ada apa dengan pasanganmu? Ada apa dengan orang yang dealing denganmu? Atau bagaimana perasaanmu kepada dia pada saat ini? Oke, pesannya Virgo, karena ada Temperance ini muncul, jangan sekali-kali memendam segala sesuatunya itu ditumpuk lama-lama gitu. Jadi harusnya memang kalian bisa mengutarakannya pada saat itu, kemudian bisa menyelesaikannya pada saat itu. Mau berantem deh gitu ya, tapi selesai pada saat itu. Karena kalau kalian tumpuk kebiasaan Virgo, kalau menumpuk sesuatu ujung-ujungnya bete, kemudian heartless, udah nggak ada perasaan ya kan, dan lama-lama nanti malah jadi hubungannya hambar dan akan ya udah dadah bye bye gitu. Jadi tolong pada saat kalian memang ada masalah, jangan ditunda, langsung aja diselesaikan. Kita semua manusia pasti punya masalah karena ya kita masih hidup, dan kita hidup bersama orang lain, bukan sama diri sendiri ya kan. Kita nggak di hutan dong,
Jadi pasti ada gesekan-gesekan di situ, ada clash, ada argue, ada ya segala sesuatu hal. Nah, pada saat itu dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan kebijaksanaan dari Virgo untuk menimbang-nimbang segala sesuatunya itu agar bisa diselesaikan dengan baik. Kalau udah terlanjur emosi gimana? Ya udah nggak apa. Saya nggak bisa bilang, oh kalian harus tahan emosi. Saya juga emosian, jadi nggak bisa bilang begitu toh. Yang pasti emosinya itu harus ada dasarnya dong, harus ada penyebabnya dong, harus ada triggernya dong. Dan selama itu bisa diselesaikan dengan hari itu juga, atau pokoknya diselesaikanlah dengan baik. Saya yakin semarah-marahnya Virgo, dia masih punya hati untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Virgo gampang sekali luluh gitu ya. Sebenarnya gampang sekali dealing dengan Virgo, karena Virgo bukan orang yang keras kepala segitunya gitu. Dia gampang sekali luluh. Hanya dibutuhkan kesabaran dan juga gimana cara orang itu approach si Virgo, menghargai, karena Virgo sangat menghargai orang lain juga. Gimana dia menghargai kita, itu yang terpenting, ya kan? Tapi gimana caranya Virgo meyakinkan pasangannya untuk menghargai dia? Nah, itu yang mungkin ada sedikit kesenjangan atau banyak hal yang harus dipertimbangkan, harus dibicarakan, gitu ya Virgo. Oke, itu the hidden truth kartu yang pertama. Di bawahnya ada Knight of Wands. Oke. Ada memang hal-hal yang patut diperjuangkan, ada yang tidak patut diperjuangkan. Di kartu kalian ini, 8 tebaran yang pertama, kartunya semuanya dalam posisi yang terbuka begini, bukan terbalik ya. Padahal saya tadi udah nyampur kartunya, tidak semua begini ya, pasti terbalik-balik begitu. Oke, so dalam hal ini apakah masih patut untuk diperjuangkan? Iya, masih patut untuk diperjuangkan gitu ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu rintangannya, masih patut diperjuangkan oleh Virgo. Dan hopefully orang tersebut yang dealing dengan Virgo juga mau memperjuangkannya gitu. Ya, apapun rintangannya itu bukan the end of the world ya, bukan akhir dunia. Baik, ada Five of Wands. Seperti yang kalian selalu tahu, 5 itu adalah apa ya? Hal-hal yang ada rintangan, ada masalah gitu ya. Oke, this is obvious, dari pertama sudah ketahuan bahwa ada konflik ya. Ada konflik internal, ada konflik di mana Virgo berkonflik dengan orang, bukan dengan situasi, tapi dengan orang atau orang-orang di sekitar. Bisa dengan yang dealing dengan dia, bisa juga dengan ya orang-orang sekitar aja yang mungkin kepo dan sering gibahin si Virgo. Kalau buat saya relate, karena memang itu yang terjadi, karena saya Virgo. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saya sekarang, pada saat banyak orang yang kepoin si Virgo, padahal Virgo nggak pernah kepoin orang lain ya. Terus akhirnya itu jadi konflik karena membuat satu hal yang sebenarnya sepele menjadi bahan gibahan, dan itu nyebelin si Virgo gitu ya. Mungkin karena lagi full moon atau moodnya jelek, akhirnya jadi konflik gitu ya. Kalian tahu nggak cara saya ngelihat orang itu? Kan kadang-kadang kita ngerasa itu orang jahat banget sih, kok dia kepo banget sih. Tapi untuk membuktikannya gimana? Kalau saya gampang, ambil aja kata-kata kontroversi yang ya suka adalah di mana, kayak di TikTok kayak di mana. Kan ada suka kata-kata mutiara tuh tentang apa tuh di Instagram gitu. Di capture aja, terus dijadiin itu status. Terus lihat siapa aja yang ngelihat status itu. Kalau orang yang kita curigai ini kayaknya nih orangnya suka gibahin dan kepoin kita nih. Kalau dia lihat, postingnya beberapa, kalau dia lihat berarti itu orang bukan kita uzon ya, berarti emang bener gitu loh. So
balik lagi ke kartunya, konflik yang ada yang sedang Virgo jalani sekarang, kalau memang itu bikin emosi, ya manusiawi maksudnya. Saya nggak bisa bilang jangan emosi dong, enggak. Saya juga bukan orang yang, mungkin kelihatannya banyak beberapa dari subscriber yang nonton bilang, oh Mbak Lucy suaranya kalem. Iya kalem, tapi suatu hari bisa teriak juga gitu. Karena seperti yang selalu saya bilang, dalam chart hidup seseorang bukan cuma satu zodiak yang mempengaruhi dirinya gitu. Secara lahir memang satu orang itu zodiaknya apa? Virgo, Leo atau apa gitu. Tapi ada 12 rumah di dalam kehidupan seseorang, di dalam kepribadian seseorang, dan setiap rumah itu ada zodiaknya. Saya ada Leonya di Venus, ya kan, mau tahu sendiri Leo kayak gimana. Saya ada Capricornnya di ascendant, saya juga ada Cancer di moon saya. Jadi bayangin seperti apa seorang kepribadiannya Lucia gitu kan, walaupun Virgo. Nah demikian juga dengan kalian. So kalau pada saat kalian berkonflik and then kalian udah kesel banget, udah gemes banget, akhirnya meledak, ya udah mau diapain lagi, namanya juga manusiawi keadaan seperti itu. Cuma sekali lagi tetap perlu cooling down dan nggak perlu itu dijadikan kemarahan yang berhari-hari gitu. Cukup di saat konflik aja, abis itu ya biasa lagi aja gitu. Permasalahannya Virgo bisa kayak gitu, orang lain belum tentu, bener nggak? Virgo bisa melepaskan dendamnya, orang lain belum tentu. Virgo itu bisa loh melepaskan dendamnya, tapi selalu inget. Nggak pernah lupa, ya kan? Bisa memaafkan, bisa melepaskan dendamnya, udah nggak dendam lagi, memaafkan. Tapi ingat, peristiwanya nggak bakalan lupa, nempel terus di kepala, ya nggak? Oke. Intinya adalah ya sudah, yang sudah ya sudah. Biarkan aja. Pun kalau ada orang yang jahat, ya udah nggak usah balik jahat gitu. Semakin ada orang yang jahat sama kita, ya semakin menurut saya semakin Tuhan sayang sama kita gitu. Karena ya kalau dijahatin siapa yang bela? Manusia juga yang bela? Belum tentu, ya kan? Sedekat-dekatnya orang tersebut sama kita, belum tentu dia bela kita. Bisa karena memang dia nggak mau bela, bisa karena memang dia lebih setuju sama orang yang berseteru sama kita. Yang ketiga, bisa memang cuek aja karena mungkin menurut dia bukan masalah gua, jadi ngapain gua bantu si Virgo gitu. Oke, so konflik yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kalian karena menurut kartu ini ada seperti itu, ya harus dihandle oleh si Virgo sendiri gitu. Jangan berharap orang lain membantu kalian dalam hal ini. Kalau ada yang datang dan mau membantu, ya siapa tahu beneran mau membantu, tapi siapa tahu juga cuma pengen jadi mata-mata lagi, ya kan, pengen tahu lagi, pura-pura bantu tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi ya nggak usah berpikir bahwa akan ada orang yang membantu kalian gitu. Kalian selesaikan aja sendiri. Tapi saya yakin Virgo bukan orang yang pada saat dia berkonflik dengan seseorang dia cari bala bantuan, enggak. Virgo akan menyelesaikannya sendiri, dan itu harapannya ya. Oke, so selesaikan sendiri konfliknya. Kemudian di bawahnya sih ada Eight of Wands. Ada banyak hal yang akan datang kepada Virgo. Dan itu karena ini dalam posisi positif dan ujung kartu kalian juga positif, saya bilang bahwa ini adalah hal-hal positif yang harus Virgo lakukan. Jadi banyak hal. Kalau mengenai konflik ya udah nggak usah dipikirin itu, pikirin aja hal-hal baik yang harus Virgo lakukan pada saat sekarang gitu. Yang baik-baik, yang berguna untuk kehidupannya si Virgo, dan nggak perlu mikirin yang lain-lain itu. Oke? Ada apa lagi? Ada Three of Cups dalam posisi yang positif juga. Masih banyak yang dukung si Virgo, so don't worry. Masih banyak orang-orang yang sayang sama kalian, dan hal-hal baik yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Oke?
Ini cherish the moment, jadi kayak men-celebrate sesuatu, merayakan sesuatu bersama orang-orang yang support kalian. Ini juga pertanda bahwa banyak orang yang masih sayang sama kalian, support kalian, dan ingin bersama-sama bahagia bersama kalian. So Virgo, don't worry, be happy. Ini adalah hal baik untuk diutarakan kepada kalian bahwa walaupun ada konflik, masih ada orang yang sayang sama kalian. Oke? Di bawah kartu Three of Cups ada Eight of Cups. Apa-apa saja hal atau orang yang tidak serve kalian lagi, nggak usah begging Virgo, left aja. Oke? Saya punya kasus yang ketika ada orang yang meninggalkan dia begging, dia memohon-mohon, pokoknya segala macam, tetap buat saya ya terserah sih kalau mau seperti itu. Tapi kalau buat saya, kalau emang udah nggak mau, ya orang itu tidak akan mau gitu. Mau apapun alasannya, mau bagaimanapun keadaannya, ya udah nggak mau. Terus mau kita paksa. Oke, so Eight of Cups ini bilang apapun itu yang terlihat bagus tetap harus kita tinggal. Ya kalau memang udah bukan buat kita lagi, sakit banget gitu. Tapi ya udah, nggak usah begging. Kalau hal itu memang buat kita, masih rezeki kita, ya nanti pasti akan kembali kepada kita. Kalau itu adalah orang yang udah nggak sayang lagi sama kita, mau kita jungkir balik, nangis-nangis darah, ya kan, guling-guling juga nggak bakalan dia balik gitu. Jadi ya udah, kalau memang sayang, dia akan menetap, dia akan berusaha punya jalan untuk bersama Virgo. Kalau tidak, ya udah, mau diapain? Mau begging-begging kayak gimana, malah jadi mempermalukan diri sendiri, menyakiti diri sendiri gitu. Memang banyak hal pada saat ada kejadian seperti itu, Virgo akan mohon pasti. Tapi mungkin orang itu akan, wah Virgo cinta banget nih sama saya gitu. Tapi jangan lupa, Virgo itu juga kalau udah begging sekali, dua kali, tiga kali tidak berhasil, balik badan, angkat dagu, kibas rambut, pergi, dan tidak akan menoleh. Benar? Nih Virgo banget ya. Meninggalkan sesuatu dan tidak pernah akan kembali. Mau suatu hari orang itu stalking terus bilang apalah Virgo, siapa sih gitu. Ya kan, cuma ya itu tadi, memaafkan iya, oke, mengampuni iya, oke lah gitu, tapi nggak akan pernah lupa. So tidak akan kembali. So hati-hati sama Virgo. Yang nonton ini bukan Virgo dan dealing dengan Virgo, hati-hati. Kalau si Virgonya masih mau ngomong, masih mau begging, itu berarti dia masih cinta. Tapi kalau dia diam, pergi, jangan pernah harapin dia kembali. Dia nggak akan kembali, ya kan? Oke, so ada hal-hal yang memang perlu ditinggalkan dan tinggalkan. Percuma juga tetap diharapkan untuk balik. Kalau memang harus ditinggalkan, ya udah tinggalin aja, karena memang bukan buat kalian. So kalian akan dapat yang lebih baik gitu. Kalau masih mau bertahan gimana Mbak Lucy, boleh aja, it's your free will. Masih mau diusahakan berarti masih ada cinta di situ. Permasalahannya adalah cinta kalian sendiri atau cinta dia juga. Kalau kalian sendiri yang masih cinta sementara dia sudah berpaling ke lain hati, bagaimana dong? Ya kan? Dan banyak kali keegoisan seseorang adalah I'm better than that person. Saya lebih baik dari orang tersebut. Kenapa dia memilih orang tersebut gitu kan? Permasalahannya bukan kita lebih baik dari orang tersebut, makanya ada orang ketiga yang dipilih. Permasalahannya adalah kalau dalam sebuah hubungan ada orang ketiga yang hadir atau dihadirkan, itu berarti memang dari pertama bukan kita pilihannya gitu ya.
Bukan kita pilihannya. Kalau memang kita pilihannya, tidak akan pernah ada orang ketiga yang hadir. Ya, karena memang kalau sudah dihadirkan berarti kalau ada pilihan berarti ya udah pilih aja yang sana. Kalau saya sih begitu ya. Kalau ada orang ketiga yang dihadirkan berarti memang kita bukan pilihan. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak baik dari apa yang menurut sudut pandang orang tersebut gitu. Dan apapun itu ya terima aja. Ya bilang aja ya udah, kamu membuang berlian untuk batu kali ya sok gitu ya, mending batu kali batu ginjal gitu ya. Ya udah silakan aja gitu. Oke, kartu selanjutnya ini menarik. Ada Three of Swords, dan seperti kalian tahu Three of Swords adalah orang ketiga, pihak ketiga. Tapi di bacaan yang ini karena di bawahnya adalah the Word, oke? Apapun peristiwa ini, orang ketiga ini bisa jadi bukan orang ketiga dalam arti wanita lain atau pria lain, tapi bisa juga bisa keluarga, bisa pekerjaannya jadi yang menjadi orang ketiga di dalam, atau sesuatu third party situation di dalam sebuah hubungan gitu ya. So ini yang menyakitkan memang, tapi seperti yang saya bilang, kalau memang ada yang dihadirkan di dalam kehidupan sebuah hubungan, itu berarti memang orang itu tidak benar-benar. Karena kalau dia benar-benar, walaupun misalnya cuek, suka marah, suka ya tidak romantis atau apa gitu, tapi tidak menghadirkan orang ketiga, ya berarti dia masih tetap memilih kita gitu. Atau kita tidak menghadirkan orang ketiga, berarti kita memang mencintai orang tersebut. Tapi kalau ada pihak ketiga, orang ketiga, itu memang berarti cintanya ya begini deh, tuh kan, Three of Swords gitu kan. So bagaimana kalau memang ada situasi seperti ini? Oke, ingat ya, situasi ini tidak selalu berarti will atau pill, pelakor atau pebinor, enggak lah ya, tidak selalu berarti seperti itu. Bisa juga pasangan si Virgo memilih teman-temannya misalnya, atau memilih pekerjaannya atau apapun dibanding Virgo. Jadi kayak Virgonya dicuekin aja, dan dia lebih memilih, dan itu juga menyakitkan karena situasi yang seperti ini selalu menyakitkan, tidak mungkin tidak menyakitkan ya. Gambarnya aja kalian udah lihat, dan kalian tahu setiap kali kartu ini muncul apa yang diomongin sama si pembaca tarot. Oke? So kalau berada di dalam situasi di mana bukan manusia yang menjadi orang ketiganya, bukan manusia dalam arti will atau pill, pelakor atau pebinor, dan itu masih bisa diusahakan untuk diselesaikan. Tapi kalau sudah will atau pill, saya udah angkat tangan deh kalau kayak gitu. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan saya, mendingan saya ya udah bye bye, pilih aja dia, jangan pilih saya gitu. Karena seperti yang saya bilang, hubungan itu dua orang. Kalau ada tiga orang berarti bukan sebuah hubungan yang baik. So, tapi kalau masih tentang pekerjaan, tentang teman-temannya, rekan kerjanya, teman di lingkungannya, dan itu menyakitkan kalian, menyakitkan si Virgo, itu masih bisa dibicarakan. Dan di bawah kartunya, ini kartu yang bagus banget, ada Wheel of Fortune. Sorry, tadi saya bilang the Word ya. Saya selalu ngelihat the Wheel of Fortune sama the Word itu memang mirip. Oke. Dan di bawahnya adalah Wheel of Fortune. So, keadaan yang positif masih berada di Virgo. Makanya saya bilang tadi, ini mungkin bukan, ini jangan yang nonton langsung gini, aduh pacar saya punya cowok lain nih, punya cewek lain nih gitu ya. Jangan ya, karena itu kemungkinan bukan orang ketiga yang seperti itu. Dengan adanya Wheel of Fortune berarti kesempatan untuk keluar dari masalah tersebut masih terbuka lebar. Karena 4 elemen yang berada mengelilingi ini Wheel of Fortune ini kan roda keberuntungan ya.
masih dalam posisi yang positif. Seperti yang saya bilang, semua 8 kartu yang terbuka hari ini positif. Padahal saya sudah bolak-balik tuh kartu dari tadi. Oke, so masih ada kesempatan. Makanya saya tidak seuzon dengan bilang, oh ada cewek lain atau ada cowok lain dalam hubungannya si Virgo. Enggak, ini mungkin hanya hal lain yang masih bisa dibicarakan, masih bisa diusahakan, dan hubungannya bisa baik-baik aja dengan adanya Wheel of Fortune gitu. Oke, that's the hidden truth dari Virgo untuk bacaan yang kali ini. Saya mau kasih good tarot untuk kalian. Silahkan di pause dulu juga boleh videonya, memikirkan satu pertanyaan, jangan satu deh, 3 pertanyaan yang ada hubungannya dengan apa saja, terserah. Percintaan boleh, pekerjaan boleh, apalagi apa, terserah. 3 pertanyaan, ya saya jawab 1, 2, 3 dengan ya atau tidak doang jawabannya. Oke, nggak bisa yang lain. Oke, ini yang udah pas 3. Oke, pertanyaan pertama dijawab dengan ya bisa dilakukan, the word. Yang kedua, ya bisa dilakukan juga, ya, jawabannya ya. Oke, yang ketiga jawabannya adalah tidak. King of Fire. Oke, ya, tidak. Saya lupa mengajukan pertanyaan saya sendiri. Sudahlah. Oke, ini untuk kalian saja. Baik, untuk yang selanjutnya saya bukakan beberapa kartu Oracle card. Yang pertama dari Fairy Oracle card. Kita ketemu lagi Rabu ya. Jadi Senin, Rabu, dalam minggu ini berarti Senin, Rabu, Jumat. Oke, terus Minggu. Hopefully Minggu saya bisa bikin bacaan. Tapi kayaknya Minggu kalau beneran mau pergi, mau jalan-jalan, jadi ya saya usahakan bikin pagi-pagi lah ya. Oke, untuk Virgo apa sih yang enggak? Oke, satu dari Fairy Oracle card. Floris, bunga. Ini kenapa lagi bunga? Coba ya kita lihat. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Oke, katanya gini. Oke lah, ini kan tentang peri bunga, whatever. Nggak usah dipikirin peri bunga ada apa enggak. Bukan itu esensinya ya. Oke, ini bilang bahwa kita harus belajar dari pengalaman untuk bisa mengeluarkan inner light. Untuk bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif, inner light, yang benar-benar clear, yang benar-benar terang, yang benar-benar enggak pakai emosi aja gitu loh. Dari kehidupan kita sendiri atau orang lain. Intinya kita kan tadi lagi ngomongin konflik ya dari depan ini ya, mau konfliknya itu bersama orang yang di sekitar kalian ke, mau dengan pasangan kalian ke, intinya dari pertama bacaannya konflik ya kan. So the fairy ini, Floris, si peri bunga ini bilang kita harus melihat itu secara terang gitu, secara terbuka, secara bukan gelap mata. Orang kan bilang kalau emosi itu gelap mata ya kan. So kita harus bisa melihat itu secara terang. Nah, permasalahannya adalah mudah nggak? Enggak. Saya juga nggak begitu ya. Kadang-kadang kita meledak duluan, habis itu langsung Oke, so seperti yang saya bilang manusiawi, tapi cepat-cepat balikin keadaan. Sorry. Kalau memang sudah terlanjur seperti itu, oke, apapun itu harus dilihat sisi terangnya. Jangan terlalu berpikir tentang yang gelap-gelap gitu. Saya juga, karena saya punya Capricorn, jadi saya punya kecenderungan melihat segala sesuatunya dari titik negatifnya dulu, baru positifnya gitu. Kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang ya enggak gitu. Ya udah, dari sananya seperti itu. Mungkin kalian yang punya Capricorn juga di dalam chart hidup kalian ya
memang Capricorn seperti itu, melihat segala sesuatunya dari negatifnya dulu. Walaupun dia tahu ini baik, tapi ada ganjalan di hati dan bilang kalau begini nanti begini, gitu loh. Ada sesuatu yang negatif yang dilihat di sini. Tapi intinya pesannya ini adalah ya udah, kalau memang sempat melihat sisi negatifnya, coba dilihat juga sisi positifnya. Jadi balance ya. Kalau memang banyak negatifnya ya udah nggak bisa diapa-apain, tapi kalau masih ada sisi positifnya, why not, kenapa tidak? Oke, bisa diselesaikan. Lanjut dengan apa yang perlu di healing dari kalian dengan self healing oracle card. Sebentar. Oke. Self sabotage, menyabotase diri sendiri. Serem banget gambarnya ya nggak sih? Oke, so yang perlu di healing dari Virgo adalah jangan menyabotase diri sendiri. Come on, kalian berhak bahagia, please ya. Banyak yang komen Virgo hidupnya begini amat gitu. Oke, just stop mengasihani diri sendiri, jangan mensabotase diri sendiri. Come on, tetap senyum, tetap hadapin apapun yang terjadi di luar sana. Tetap aja kalian harus yakin bahwa ada hal-hal baik di dalam kehidupan kalian yang sudah dituliskan Tuhan pada kalian. Nggak mungkin Tuhan jahat, nggak mungkin. Jangan seuzon sama Tuhan ya. Seuzon sama manusia aja nggak boleh, apalagi sama Tuhan. Oke, so berhenti mensabotase diri sendiri ya. Lanjut satu lagi aja dari ini apa ya ini? Oh, Archangel. Message dari Archangel. Patient. Archangel Haniel, trust and follow your renewed passion in your love life and career. See? Kan bacaannya juga tadi saya bilang mungkin tentang percintaan, tapi bisa juga tentang kehidupan yang lain atau karir. Oke, jadi katanya trust, percaya dan ikuti passion yang sudah di-renew, sudah diperbaharui di dalam kehidupan percintaan kalian dan karir kalian. So, apapun yang sedang menjadi permasalahan di kehidupan kalian para Virgo, entah itu percintaan, entah itu kehidupan sehari-hari, entah itu karir kalian, perbaharui lagi katanya passionnya, perbaharui lagi rasa cintanya, perbaharui lagi semangatnya. Dan itu juga harapan saya untuk kalian para Virgo di minggu ini. Perbaharui lagi yang kemarin terpuruk, yang kemarin sempat nangis. By the way, saya juga. Ayo tunjuk tangan yang sama saya, yang enggak. Oke, just be happy. Oke, gitu. Perbaharui lagi di minggu ini karena setiap hari tidak akan pernah sama. Saya tahu kita semua punya kesulitan dan kalian tidak tahu betapa saya punya kesulitan yang mungkin tidak terbayangkan oleh kalian. Never mind. Sama-sama aja perbaharui passion kita untuk kehidupan kita sama-sama ya. Oke, sekian saja bacaannya. Terima kasih sudah selalu hadir dan support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Terima kasih banyak banget untuk kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love and bye.